Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saya barusan ditanya apa judulnya. Judulnya pendek, As-Sabat. As-Sabat itu artinya keteguhan, kekokohan. Sabat, ya. Saya kutip dari Quran surat Ibrahim ayat 27, ya. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qolis sabit. Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan qaul sabit fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, begitu. Dalam kondisi apapun, apalagi kondisi sekarang, sangat diperlukan sekali as-sabat, keteguhan. Umat Islam terus digoncang, digoyah akidahnya dengan munculnya malah Menteri Agama mengucapkan selamat. Yang lama terkubur, masyarakat tidak tahu, malah dimunculkan. Bahaya itu bertumpu pada 3 faktor. Pertama, kesatuan Tuhan yang kuasa. Islam oke kan Tuhan yang kuasa, Kristen Tuhan yang kuasa, Hindu Tuhan yang kuasa, jadi sarwa wes kabeh gitu. Yang kedua, kesatuan nirwana, surga. Agama Islam akhirnya mengarahkan ke surga, Hindu juga ke surga, Kristen ke surga, kan sama. Jadi sarwawe kabeh agama begitu. Yang ketiga, kedamaian. Kan semua agama juga mengharuskan kedamaian. Cukupnya cuma 3. Jadi kalau Bapak Ibu ingin enak beragama nu bieu tah. Bahai. Ngan ku Allah mali tarima gitu kul. Ya kan, ini dari mana ini munculnya? Ya, satu tuh, Pak. Itu digoyah. Kemudian ini untuk anak muda, Bapak Ibu hendaklah diawasi. Sekarang digemboskan oleh Yahudi Nasoro. Jadi mau Yahudi, mau Kristen, mau Islam sama saja. Nah, Hindu mah enggak, Buddha. Ini mah agama samawi katanya. Alasannya apa? Yahudi dengan kitabnya Taurat itu kan kitab dari Allah. Nasrani dengan kitabnya Injil, kitab dari Allah. Islam dengan kitabnya Al-Quran dari tuhnya sarwa, maka dibeda-beda. Rek Yahudi krispek wae gitu, kan sama. Musa Rasul Allah, Isa Rasul Muhammad, ya kan sama. Jadi kalau di keluarga ada Yahudi, Nasoro, Islam, ya sama saja. Itu kan dihembuskan. Anak-anak muda kadang-kadang tidak punya filter. Lalu bagaimana untuk memisahkannya dengan hembusan yang tadi? Betul, Musa Rasul Allah, Isa Rasul Allah, Muhammad Rasul Allah. Ya, gini. Keberlakuan keuswahan, contoh tuturkeun Musa sudah selesai ketika Muhammad diangkat jadi Rasul. Karena Muhammad itu Rasul untuk semua manusia sampai hari kiamat. Makanya keuswahan kerasulan Musa sudah selesai. Kerasulan keuswahan Isa sudah selesai semenjak Muhammad diangkat jadi Rasul. Karena Nabi Muhammad linnasi amatan, untuk semua manusia. Nah, karena itu masih berpegang pada Taurat, tidak iman kepada Quran, masih berpegang pada Injil, tidak iman pada Quran, dinyatakan kufur min ahlil kitab, gitu. Nah, ini yang disembunyikannya oleh mereka itu. Semenjak Muhammad diangkat jadi Rasul, Quran diturunkan,
maka keberlakuan Taurat dan Injil sudah selesai semenjak Quran diturunkan. Begitu kartos itu baik lah, mau dipaksa. Satu itu Pak, digoyah tuh akidah itu. Belum lagi Syiah punya tenaga dan lainnya. Nah, satu, kadang-kadang pikiran kita sok banyaknya itu bener, tas mimiti goyah itu teh. Iya, buah-buahnya itu teh bener. Nah itu, mulai itu muncul, kadang-kadang muncul. Jadi hati manusia kadang-kadang bolak-balik, kadang-kadang mengiyakan kebatilan. Nah, digoyah lagi urusan ibadah. Salat ini digoyah lagi. Pertama, sekarang malah didorong lagi. Salat bacaannya dengan bahasa Indonesia. Malah diajarkan, dilatihkan kepada anak-anak sebagai penerus. Jadi itu pakai bahasa Arab, terjemahnya saja. Nah itu digoyah lagi salat. Kemudian di Jawa Timur muncul brosur sholat cuma 3 waktu, 3 kali sehari semalam. Dalamun ayat dalil mah atoh dah roream sholat itu. Nanti kalau ini diterima tina tilu jadi hiji beak weh gitu. Nanti lahir weh sholat batin. Apa sholat batin? Sholatnya aku hate weh cukup gitu. Nah bapak teh jumaah hate mah jumaah tuh. Pan ngeunah tah. Ngaco unggul Pak. Itu kebatinan itu. Kebatinan. Itu dari bahasa Arab batnun. Batnun teh perut. Jadi kebatinan teh kabetengan. Kesana mah urusan perut teh Pak lah. Itu udah. Itu digoyah ibadah. Malah sekarang lagi dalam kondisi ini ibadah umroh dan ibadah haji. Urusan diundur terserah, tetapi kaifiyahnya saya mengutus untuk ikut mudzakarah dengan Kementerian Agama. Jika dilaksanakan pun pelaksanaan ibadah haji ada kaifiat yang tidak sesuai menurut syariat, tapi karena masyakoh dipaksakan. Contoh, makanya Persatuan Islam tidak memberangkatkan. Pamannya ketika melaksanakan wukuf di Arafah itu kan harus sampai maghrib. Karena di jadwal dengan kondisi ini bisa saja jam 5 harus keluar. Mabit di Muzdalifah kan tidur mestinya, tapi karena kondisi begini di jadwal, ada yang jam 8 harus keluar jam 9, itu masih mending. Ini mah aya anu ngaliwat teh wungkul kasih cita ieu Muzdalifah selesai we. Nah, ini kesempatan bagi yang cari uang. Karena itu daripada repot-repot, sudah saja badalkan hajinya. Sabar hati lu 1,5 juta sok cenah ka dieu nyawa sertifikat pakai teh ditu cari cing di Indonesia. Itu we. Speedwiten deui wae Pak ya. Dalam pelaksanaan normal saja itu speedwitenna gede Bu kalau jadi pembimbing. Ini saya langsung di kloter saya ada 3 orang dari Cicalengka ikut. Pas mau tanggal 8 saya tanya mau ibadah dengan kami, ikut. Mereka mengatakan tidak Pak Ajengan, karena saya mau ikut dengan ajengan yang sudah janji. Saya bilang Pak Ajengannya suruh ke sini, karena nanti membawa bapak selesai kembalikan lagi, kan saya tanggung jawab di kloter itu. Ngariung weh tiluan da jamaah ajengan tadi itu dan saya nu tiluan ieu mah bade dibantun we ibadahna jeung abdi mangga ceng emal jeung abdi mah ta eta mah damna manggawe ka Pak Ajengan saurang 500 real dam geus diheulakeun cek jamaahna teh mangga kadiekeun we pasihkeun eta piduiteun meuni nolol. Cek ajengan anak kadiekeun, cek jamaahna mangga 500 real satu orang. Waktu itu saya bawa jamaah 400 orang, kira-kira sabaraha ribu realin.
sabaratus jutaan. Matak jual kabayangkeun balik ka imah ganti mobil. Tamah sawah tapi mal ganti pemajikan. Tibatan ganti pan mending nama. Ini kan apalagi dalam kondisi ini goyah jadinya Pak. Inilah perlu as-sabat, keteguhan. Begitu juga dalam muamalah, kadang-kadang kita tersudutkan sampai terpaksa harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan akidah. Nah gitu. Jadi dalam kondisi ini apalagi hendaklah as-sabat, keteguhan. Jika goyah rugi, ya dunia riweuh, akhirat rusak gitu kan. Makanya Allah berpesan wala tamutunna illa wa antum. Nah itu pertahankan, udah. Nggak ada lagi lah, dunia kan ditinggalkan. Kita mau bawa apa? Nah, tinggal kaifiahnya, caranya seperti apa supaya tetap teguh dalam agama Allah itu, supaya tetap teguh dalam kemusliman itu. Ya, karena kadang-kadang ya hati begitu bolak-balik. Yang pertama berdoa kepada Allah. Satu, tuh. Rasulullah sering berdoa kepada Allah minta keteguhan, padahal beliau seorang Rasul. Karena beliau rasakan sendiri ada ancaman, ada rayuan segala macam yang mau menggoyah. Rasul berdoa kepada Allah minta keteguhan, redaksinya Allahumma apa? Sanes apa? Mau dibejaan geura. Allahumma ya muqallibal qulub sabit. Nah itu pantara dibaca. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, yang membolak-balik hati. Sabit qalbi ala dinika, teguhkan hati aku ini dalam agamamu. Karena sering bolak-balik Pak. Kadang-kadang ya atau tidak sudah mulai goyah. Apalagi kalau ada ancaman, ada rayuan. Rasul saja sering baca ini. Rasul ditanya, kenapa Anda sering berdoa yang ini? Padahal seorang Rasul. Langsung kan dibimbing oleh wahyu. Rasul mengatakan hati manusia bolak-balik, khawatir ketika menghadap kepada kebatilan tidak kembali lagi. Karena upaya untuk merusak akidah terus berjalan sampai hari kiamat nih. Bukan sekarang saja, dari dulu. Ternyata dibuktikan Rasul teguh. Satu, bisa dilihat di tafsir Al-Marughi, tafsir dari surat Al-Ikhlas ini. Orang-orang kafir, para pemimpin kafir ini bersepakat mengutus seseorang untuk datang kepada Rasulullah untuk merayu supaya meninggalkan dakwah, meninggalkan agamanya. Datang kepada Rasulullah, kata utusan itu, ya Muhammad, sakok ta'asona wasabab ta'alihatana, kau telah membelah tongkat kami, kau telah mencaci maki Tuhan kami. Maksud membelah tongkatnya merusak agama kami. Kenapa diibaratkan tongkat? Kalau jalan di padang pasir biasanya bawa tongkat itu sebagai apa namanya, penekan itu ya. Nah agama itu bagaikan tongkat, pegangan ya. Apakah engkau melakukan itu karena ingin jadi orang kaya? Gitu. Karena engkau butuh uang, karena engkau butuh harta, sehingga engkau melakukan itu. Hentikan itu, aku beri uang. Agnainaka, aku jadikan kamu orang kaya dengan syarat berhenti dakwah. Tinggalkan yang itu, ikut dengan kami, sok jadi jelema beunghar gitu. Nabi teguh. Spontan Nabi menjawab, lastu bifakirin, aku melakukan ini
bukan karena butuh harta. Siapa yang tidak butuh tapi melakukan ini bukan karena butuh harta. Tugas dari Allah. Teguh Nabi mah, kokoh. Kalau saya ditawari orang geus lah tong ngaji tah 1 miliar eureun, mungkin saya berpikir dulu, Pak. Paling saya jawab antosane 2 dinten bade ngemut. Nabi mah spontan, Pak. Tuluy ngobrol kanu di imah ka pamajikan, aya nu nawaran duit 1 miliar tapi eureun ngaji. Paling oge cek nu di imah mending ge duit tibatan ngaji capek tuh. Awewe teh karena duit mah pan. Matre awewe mah. Nabi menolak. Ini keteguhan. Lalu orang kafir itu menawarkan perempuan yang cantik. In kunta qad hawi tamra'atan zawajnakaha. Jika ingin perempuan yang cantik yang mana? Tunjukkan, aku nikahkan. Tolak pun Nabi teh. Bukan karena itu dakwah ini. Nabi juga laki-laki beristri, tapi dakwah bukan karena itu. Kalau uang tidak mau, kalau yang cantik tidak mau, berarti tidak sehat gitu aja. Lelaki mah gampang atuh. Karena duitnya, karena harta jelema mah jeung ka awewe nu geulis, mun awewe ka lalaki gitu wajar. Ning mun aya anu nikah sok ngomong ibu-ibu oge, duh eta budaknya meuni kasep, meuni gagah, meuni lebar daekeun ka si eta tuh. Nah kudu ka aing kabeh. Kudu ngomongnya. Wajar manusiawi. Sehat berarti kalau di tawaran uang tidak mau, perempuan cantik tidak mau, teu sehat gitu. Makanya kata mereka, in kunta majnunan dawainaka. Jika engkau majnun, kami obati. Nah gitu. Beres. Nabi menjawab teh ringan we, lastu bi majnun. Tidak, aku tidak majnun. Geus we. Pan urang mah disebut gelo teh ngamuk. Jadi nu nanya teh curiga bawanya, do gitu. Nabi mah henteu. Majnun teu, toh seberes kan urusan deh. Coba mun ngamuk. Nah ini keteguhan Nabi. Sehingga ajaran sampai ke sini karena ada keteguhan pelanjut Nabi. Sahabat, ulama ada yang teguh berpegang pada Quran dan Sunnah. Kalau sudah tidak ada yang teguh, walaupun sampai tapi sudah kusut kiruh, sulit nanti menemukan yang murni, Pak. Karena yang mau mengkeruhkan itu banyak sekali. Sekarang saja kenyataannya kan banyak. Ini pohon jeruk sudah banyak parasitnya mangandeuh, kan mestinya dilepas supaya murni jeruk nate. Tapi karena dibiarkan tule baru udah kurang teh ningali tangkal jeruk teh eta anu katutupan ku mangandeuh. Tule teh dilaan mangandeuhna teh wawuheun, ieu teh tangkal jeruk lain nya. Nah anu katingali mangandeuh tuh Pak. Sekarang begitu. Tembongkeun Islam nu murti teh nu murni loba nu gogodeg lain cenah gitu, Pak. Karena sudah banyak parasitnya. Nah, orang yang berusaha mengembalikan kepada kemurnian malah jadi terasing. Ini cerita Ustadz teman saya, Ustadz Sulaiman almarhum, dia cerita meraktekeun ye ceuk Ustadz cenah. Lamun geus loba mehong teu wawuhun kana aslina. Bojona balanya ka pasar rek masak teh. Tah eta katel panci dibersihan disikat bojona herang deui we. Tuna deui di dinya. Bojona datang rek masak neangan katel. Neangan panci kukurulingan. Sakitu eta di dinya. Cek Ustaz Sulaiman eta cenah katel panci ningali ngahuleng we. Sabab biasana katinggalina hideung. Dibalikeun deui kana aslina teh teu wawuheun gitu. Nah agama teh kitu ayeuna teh. Dibalikeun deui kana kaaslianna teh teu wawuheun. Mari parantos seueur mangandeuh, parantos seueur mehongna. Sudah banyak tambahan-tambahan rekayasa itu. Nah, di sini perlu keteguhan, ya. Begitu juga muamalah.
Sekarang sudah mulai bergeser menghalalkan yang haram, kenwe saeutik mah. Nah gitu mimitinan teh. Kenwe saeutik kan sudah begitu ya. Orang diajar mikir ya kan baik lah, liur-liur kagok ya. Kata Nabi, jangan kamu lakukan seperti Yahudi, menghalalkan yang haram dengan alasan yang dibuat-buat. Surat Al-Baqarah itu cerita orang-orang Yahudi yang di pinggir laut, di pantai, lalu ditetapkan tidak boleh ambil ikan hari Sabtu. Itu kan ada temenang ngalauk poe Sabtu, kita mah poe ibadah, diuji oleh Allah poe Sabtu teh lauk teh beuni lineuk. Yang anehnya ulama-ulamanya aneh, nah subuh minggu seungit belum lauk, pan poe Sabtu teh dicarek ngalauk, tapi nah subuh minggu seungit belum lauk, kan curiga. Di papai tehnya mareulem lauk, tuluy ditanya pan teu meunang ngalalauk poe Sabtu, kumaha jawabna teh teu ngalalauk poe Sabtu henteu, masang perangkap Jumaah sore di tehang malam minggu nya pan teu ngalalauk poe Sabtu. Yahudi itu teu ngalalauk poe Sabtu, masang perangkap Jumaah sore di tehang malam minggu. Tuh ari eta asup kana perangkapna jam sabaraha duka cenah abdi mah. Nah naon istinbatna, kesimpulanana, Yahudi bermain dalam spekulasi. Matak tong aneh, ekonomi Indonesia itu penuh dengan spekulasi. Itu teh Yahudi gitu, pira kurang Islam rek pipilueun nu kitu. Nah itulah Pak, itu mamalah. Udah. Kembali lagi Pak, jadi kiatnya adalah berdoa kepada Allah. Yang tadi, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membulak-balik hati, teguhkanlah hati aku ini dalam agamamu. Nah, doa ini boleh dibaca ketika sujud. Selesai bacaan sujud, baca yang ini. Kalau doa yang lainnya silahkan ketika sujud didorong oleh Nabi, fa'aksirud du'a bis sujud, perbanyaklah doa dalam sujud. Silakan, bebas. Begitu. Tidak ada dalil harus sujud terakhir, tidak ada. Mutlak ini. Fa'aksirud du'a bis sujud, perbanyaklah doa dalam sujud. Sujud nu mana we? Tapi cenah genahna sujud terakhir silahkan, ngantong netepkeun kudu sujud terakhir. Silahkan yang mana saja boleh. Tidak ada dalil harus pada sholat wajib, sholat wajib maupun sholat sunat, silahkan. Karena kita berkebutuhan. Kumaha cenah Ustad teu apa redaksi anu tadi ngapalkeun atuh. Ini hayang dibere du hampang wae. Andaikan belum hafal, boleh dengan bahasa sendiri. Boleh. Pancena teu meunang ku basa sorangan, ceuk saha. Yang tidak boleh itu ngobrol dengan yang lain. Yang disebut kalamun nas itu. Kalau doakan kepada Allah langsung, silahkan, boleh. Nah gitu, satu tah. Berdoa kepada Allah, doa kebutuhan, dan doa adalah sumsumnya ibadah. Bacaan salat semuanya doa. Ada doa sana, ada doa masalah pujian dan permohonan. Nah satu sudah ya, berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, kiatnya adalah sholat. Sholat itu benteng terakhir. Dalam hadis dinyatakan tali Islam putus selembar-selembar. Dimulai putus itu hukum. Kan hukum lepas dari tangan umat Islam. Di kita ini kan
ya tidak berlaku kan, padahal lebih baik. Kedua, hukum dalam arti pemerintahan sudah lepas dari tangan umat Islam, bukan dari muslim. Bisi salah arti pajarkeun teh bisi pajarkeun pamimpin orang lain Islam lain kitu, lepas dari tangan umat Islam, bukan dari muslim. Kade teu meunang suudon ka pamimpin teh ngan husnudon hese gitu wungkul. Teu meunang suudon Pak ngan husnudon hese. Nah, jadi syarat nih Pak. Kan salat dilakukan oleh umat Islam, di sini perlu kita evaluasi. Salat yang memiliki kekuatan itu terdiri dari 3 faktor yang untuk evaluasinya. 1, ruh salat, 2, surah salat, 3, asar salat. Nah ini tidak banyak yang tidak ada ini, makanya lemah. Salat tidak berkekuatan. Nah, jadi yang pertama ruh salat, 2 surah salat, 3 asar salat. Nah, ini. Yang pertama ruh salat, kehilangan ruhnya. Kalau sudah kehilangan ruhnya ya tidak berdaya tuh Pak. Ruh adalah sesuatu yang menyebabkan hidupnya yang lain. Begitu. Seperti jasad saya ini hidup, jasad saya ini makmur karena ada ruhnya. Ketika ruhnya lepas, udah tidak berdaya Pak. Ngagoler jasad ini tidak berdaya karena kehilangan ruh. Nah sekarang evaluasi, sholatnya masih ada ruhnya tidak? Kalau sudah tidak ada ruhnya, salat sudah tidak berdaya lagi Pak. Sholat kekuatan tidak ada, malah kedurhakaan jalan terus. Nah apa ruh salat itu? 1 ikhlas, 2 khosyah, 3 zikrun. Itu kita periksa lagi ikhlasnya apa masih ada. Bisa jadi sholat kehilangan ikhlasnya, ya udah ruhnya tidak ada Pak, kekuatannya juga nggak ada. Piraku cenah teu ikhlas, iya, tapi kita lihat sekarang itu masih banyak yang diragukan. Sholat dipigawe korupsi ngeri ya, berarti sudah kehilangan ruh itu Pak. Iya. Nah ayak itu merenang pan teu meunang suudon. Nya teh husnudon hese gitu unggul lah gitu Pak. Kan gitu. Nah ini sebagai ciri saja. Kehilangan ikhlasnya. Mestinya kan lillah. Tapi kadang salat, sekadang sudah berubah arah. Maaf saja, ini kan kadang didorong oleh ustadz lagi. Mun hayang maju usaha, salat duha. Nah, itu menghilangkan keikhlasan. Sudah arahnya sudah berbelok Pak. Kan salat itu bukan untuk dunia, bukan. Itu kan banyak sekarang. Malah saya pernah ada keperluan waktu itu jam 8 pagi, lalu pribumi nanya kepada saya, geus salat duha acan? Saya jawab, can, atuh moal maju usaha teh gitu. Oh iya, saya pernah beli mobil Panther yang dulu yang hijau, yang biru, yang jualnya orang Tionghoa tapi ngaku nama muslim. Waktu ngobrol adu tawar, nepi ka sumpah, demi Allah Bapak, saya mah tadi teh sholat duha heula nawarkeun ieu mobil teh. Hari dibeli bisa jadi tahayul Pak, hari teu dibeli dah butuh. Ini kan sudah mulai bergeser.
Bukan, ya. Dunia sudah ada sebelum ada sholat duha. Paham? Dengarti kajen. Ya kan dunia geus leuwih ti heula aya, meme aya sholat satu tuh. Ari orang kafir maraju usahana sholat duha teu. Tuh dua tak beki ruksak urang teh atuh Pak. Nah ini kan kelihatan ini Pak. Ada pergeseran di sini yang mesti kita luruskan. Udah kita ibadah kepada Allah. Urusan dunia mah itu mah urusan urang, silahkan usaha mah. Dengan catatan sahawai jelema rizki tidak akan lebih dari putusan Allah. Cuma milik dari rezeki mah leuwih. Berapa teguk air yang saya minum hari ini itu sudah ada ketetapan Allah, tidak akan lebih. Berapa suap makanan yang akan saya makan sampai saya tidur itu ada ketetapan, nggak bisa lebih. Malah kan sering ini, maaf nih sebentar sedikit lah, kayak ibu-ibu pang nama awewe sok riweuh teh ya urusan oge. Urusan rezeki mah geus diatur. Nu beda mah milik. Ya, kan aya nu milikna loba, rezekina saeutik. Duit mah loba, teu meunang dahar gulai domba, teu meunang sate domba, teu meunang asin, teu meunang jengkol, teu meunang peuteuy. Duit loba, kan nyeri hate. Ya, urang mah pan dahar ngeuna, sate jalan, gulai jalan, jengkol jalan, ngan duit teu boga. Artinya pada titik yang sama, titik miskin sama. Cuma ada yang miskin harta, ada yang miskin kekuatan anggota. Ya gitu Pak. Udah rezeki mah Allah yang ngatur. Ada tamu cikopi 2 gelas itu incu saya itu bernyeng ke harup regot cai teh diinum. Tong dicarekan Bapak Ibu eta teh rezeki budak 2 regot dina gelas eta. Udah. Rezeki saya manu iya itu ge cantang tuh najan geus hareupeun darwe ngobrolkeun nu gelut bari pepeta kadupak bahe itu geus hareupeun. Udahlah itu ya urusan rezeki mudah ya. Kita kembali, salat bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari jabatan, bukan. Nah aya kitu ini aya nu salat nguriling ari keur butuh bari seuri wae nikah unggal masjid mapai nada geus jadi mah teh nolol-nolol acan, malah aya anu nyumbang karpet pan teu jadi cokot deui tuh. Nah ini sudah bergeser, ini hilang ikhlasnya. Satu Pak, kita evaluasi, kita ibadah lillah, bukan kaitan dengan dunia. Kemudian yang kedua khosyatullahnya. Khosyah itu takut disertai malu, mengagungkan, nah gitu. Da Allah nu ngarizkian nu nyiptakeun era teh mun ngalangar, nah itu khosyah namanya. Nah dalam salat kadang-kadang khosyahnya tidak ada. Apa diperhatikan tidak bahwa salat ini sesuai dengan perintah Allah, dengan kehendak Allah? Hilang wasiahnya. Pokoknya mah asal alus we cek urang itu kan jadi gitu. Ngangkat leungeun we Rabbul Yadain Allahu Akbar kaluhur aya teh Pak. Pada Agustus meureun. Aya nu sakieu Allahu Akbar, aya nu saeutik Allahu Akbar. Ari Nabi sabaraha urang. Nya tuh Pak. Kan uswatun hasanah teh Nabi sabaraha urang, nah jadi rupa-rupa. Nah kadang-kadang tidak berpikir kumaha memeres ente jalan we. Malah ada yang lucu alasanna teh heuda sararea ge kieu tuh. Heuda biasa ge kieu. Mun aya salat beda cek urang teh beda jeung Nabi. Nabi mah kieu salatna keun bae da sararea ge kieu. Da biasa ge kieu, pamingpin ge kieu. Aya di nu alus kumaha aing we. Nah ya. Ya silahkan. Cuma satu saja catatan. Apabila kita
mati kembali ke masyarakat atau kepada Allah? Bagaimana tanggung jawab di hadapan Allah? Lamun orang beramal kumaha masyarakat, mun orang beramal kumaha pemimpin, kan kita mati bukan kembali kepada pemimpin tapi kembali kepada Allah. Bagaimana alasan di hadapan Allah? Nah gitu. Tak ya Nabi ya tuturkeun. Nah gitulah. Ya. Saya sudah terbitkan buku khusus kecil memeres karena banyak masalah. Bagaimana cara tahiyat Nabi, itu yang penting-pentingnya. Cara mengangkat tangan ketika ruku, kan Nabi telapak tangan jarinya tidak dirapatkan di atas lutut. Ini ketika ruku tidak dirapatkan. Parroja asobiahu, atukan baiklah meniribuh cenah teu mimiti nanti dicontohan meniribuh. Ya. Malah ada yang lucu. Apa lucunya? Nya panumunteun ma Allah cenah kumaha Allah we. Nya ta ieu Allah masihan ukuranana Quran sunnah satu tuh. Kedua aya di alasan deh lah nah pokona mah paheula-heula nepi we ka Allah, keun we jalan masing-masing. Cing teh ujang lain ge balap atuh pan balap ditangtukeun teh ieu jalanna gitu. Sok balap teh ieu jalanna. Nya ge panheulana ari muter mah anger we teu jadi singnya. Nah, itu kan luruskan pikiran kita. Yang ketiga zikrullah. Nah, itu ketika salat kadang-kadang ialah wajar manusiawi ngan entong katutuluyan mun keluar teh pikiran gitu keur salat balikeun deui. Tah itu husu teh balikeun deui. Lain teh inget nu sejen mustahil, Pak. Jadi otak manusia ada di sini tasawur. Pek bapak ibu keur salat kadenge budak ceurik da sok ngomong na hatena. Dasar budak ogo gitu. Kembalikan lagi, enggak membatalkan, da aya sararea, oke. Lamun keur salat berjamaah sora imam teu geunaheun ngaremong na hatena. Teu geunaheun cenah ieu mah. Isukna imam sarana geunaheun tah ieu mah cenah geunaheun. Jangan diikuti gitu, balikeun deui gitu. Keur salat kadenge suara motor, si bapak rek indit ibu mending gebeg. Mangkani duit kurang kene. Kembalikanlah. Itu lamun diajar sepeda nih aya. Moal aya tumpak sepeda setang lempeng moal aya pasti, tapi terkendali kan. Nah, ini diajarkeun mah mengkolna balenyong gejebur ka balong gitu. Kayak itu ka kebon, nah kita juga gitu. Mengkol kembalikan. Mengkol kembalikan. Itu. Nah, di situ ya diarahkan. Jadi salat benteng umat Islam. Jika salat sudah rusak benteng umat Islam. Nah, karena itu saya terus berusaha menyampaikan ini salat dari Rasulullah. Ini salat dari Allah. Ini salat yang mengandung kekuatan itu. Makanya saya sering menjawab ketika ditanya bagaimana menghadapi persoalan ini. Pertama, pariksawe salat gitu aja. Kan kami membangun kekuatan kan dari sini, sapnya dan lain sebagainya. Ya, akidahnya sehat, lalu salatnya yang benar. Di sini ada kekuatan. Itu salat yang mana? Yang wajib dulu yang 5 lah. Nanti kalau ada yang mau melaksanakan sholat sunat silahkan. Tidak, memang tidak berdosa. Dengan sholat wajib saja. Lihat di hadis, jika mulus sudah cukup. Di akhirat nanti diperiksa, malaikat disuruh periksa salat wajib. Mulus, ya udah beres ke surga gitu. Kuma salat sunat teu kudu dipariksa dan ieu beres. Ya, jadi teu kudu salat sunat capek-capek. Iya. Pertanyaannya cuma satu. Mulus henteu salatna gitu wungkul. Mulus mah beres. Kata malaikat ada kekurangan ya Allah. Bagaimana? Kata Allah, periksa sholat sunatnya, tambahkan. Jadi sholat sunat itu berfungsi ziyadah, penambah nafilah. Nu wajib aya kekurangan.
Da urang mah rumasa salat wajib loba kakurangan, tamah di mana? Kade mawa panamah wungkul, eta mah heunana eueuh. Salat Id we satahun teh 2 kali. Eta mah mawa panamah wungkul, eta mah heunana mana? Ya gitu. Kembali lagi salatnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, beliau mengatakan shollu kama raitumuni usolli. Tuh di situ. Payahna we kalau kita terus berusaha karena ini kekuatan. Kalau ini sudah tidak diperhatikan maka bentengnya jadi rusak tuh. Ya. Ada hadis, cuma saya sering dengan asatidah coba tarik benang merah. Nabi menyatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun aku. Di lain pihak Nabi menyatakan shollu kama raitumuni usolli. Apa sih benang merahnya gitu? Ringkes sajalah. Kalau mau membereskan masyarakat bangsa kudu ku sholat nu bener. Makanya mohon kepada pemimpin rakyat tong dijauhkeun tina sholat atuh. Mun bisa mah dicontohan, diimaman gitu kan bagusnya ya. 2 tah. Yang ketiga baca Quran. Dalam Quran banyak ayat yang menerangkan bahwa Quran itu bagaikan air hujan yang menyiram hati manusia seperti menyiram tanah. Tanah yang kering turun hujan jadi we gembur, subur. Lama we teh turun hujan garing tah kitu hate jelema teh kaaping ku Al-Qur'an maka subur hatena teh. Kalau hati sudah subur sulit untuk dimurtadkan. Kenapa? Karena hidup, hatinya hidup. Setiap yang didengar, dilihat, diolah. Ah, ieu mah lain. Kalau ieu mah jika benar, jadi tidak mudah dimurtadkan. Mun kaasuh ku Quran. Tapi lain maca wungkul, makanya tadarus bersama-sama dibimbing ke ustadz ini maknanya. Nah itu. Lama saja tidak baca Quran bagaikan tidak turun hujan, nanti hati jadi kering. Mun hate geus garing teuas gampang dimurtadkeun, gampang dipengkolkeun. Jadi usaha yang ketiga ialah dengan baca Al-Quran. Ngariung sok bareng dipesek eusina ieu. Nah itu. Makanya jangan tergesa-gesakan baik teu tamat sajuz tapi dipesek. Naraleng maca behak we ngatin teh teuing. Nah itu. Ini coba kajian saeutik. Tong rurusuhan pesek sok. Oh ieu eusina itu baru. Saya sering mengarahkan ke sana. Sebab baca tamat tapi teu ngarti maka tidak ada guna jadinya. Lebarlah. Ya, hafal perlu, tapi usahakan mengerti naon eusina. Saya buat contoh. Saya pernah lihat di rumah ada hiasan kaligrafi. Jam berapa Isya teh? Terus 3 menit teh-nya. 3 menit deui atos we atuh. Kan mau salat Isya. Ya. Sebentar saja saya sudah sholat karena saya dari Cimaung tadi terus nguriling mapai tamhid sini, jadi saya jama takdim sholat maghrib dan Isya sudah karena saya sedang safar. Ya itu. Nih saya mau ngaji ke Majalengka daerah Cimalaka, sholat duhur selesai istirahat di teras masjid. Aya nu negor sepuh hari bieu cenah sholat naon mendingan sakedeung. Saya lihat teh sepuh seuri
cik bapak bieu salat naon meni lila. Ya kan bukan masalah sakedeung jeung lila kan. Bukan bener henteu gitu. Bukan masalah lila jeung sakedeung, Pak. Bener henteu ari bener mana ukuranana. Ini ukurannya Quran dan nya kitu. Pak, saya sedang sapar, tak ieu ceuk Quran ieu. Surat An-Nisa 101. Fa idza darabtum fil ard falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Jika kamu bepergian di bumi, tidak mengapa mengkosor salat. Jadi 4 rakaat dilaksanakan 2. Nabi ketika safar menjama salat duhur dan asar, maghrib dan kadang Nabi jama takhir, kadang jama takdim. Jadi bagi yang sedang bepergian salatnya dikosor, jama boleh, jama takdim boleh, jama takhir. Nah, tos beres. Ya sakitulah beres nuhun. Mugia Allah maparin kakiatan tetap anger dina agama Allah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.